Jadi sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan sedikit presentasi tentang perspektif anemia secara umum. Ya, jadi nanti ada sedikit 4 bahasan. Jadi definisi gambaran anemia, kemudian bagaimana situasi anemia secara global dan di Indonesia, dan nanti menyinggung sedikit tentang Jawa Timur yang tadi beberapa sudah disampaikan, kemudian penyebab umum dan dampak anemia secara keseluruhan. Untuk definisi anemia, seperti yang kita ketahui bersama, sebenarnya mereka berasal dari bahasa Yunani, anemia yang artinya kekurangan darah. Berdasarkan definisi dari WHO, anemia merupakan suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah itu tidak mencukupi, sehingga dia mempengaruhi kemampuan darah dalam menghantarkan oksigen ke jaringan-jaringan vital di dalam tubuh dan untuk kepentingan metabolisme. Sehingga jika terjadi kekurangan darah dan kemampuan darah untuk menghantarkan oksigen, ini yang memenuhi kebutuhan fisiologis tubuh. Jadi di sini kalau gambaran dari mikroskopisnya biasanya kelihatannya seperti ini. Kalau yang normal sel darah merahnya banyak, kalau anemia itu akan kelihatan jumlah sel darah merahnya itu sangat jauh berkurang. Anemia sendiri sebenarnya jarang merupakan suatu penyakit yang berdiri sendiri. Jadi dia merupakan gambaran dari tanda adanya suatu kelainan, baik kelainan itu didapat ataupun sebuah penyakit turunan. Jadi tidak merupakan penyakit yang tersendiri. Dan ini terjadi pada semua siklus hidup manusia, tetapi pada umumnya terjadi pada wanita hamil dan anak-anak. Jadi tadi sudah disampaikan Ibu Arumi bahwa mengapa target kita untuk pencegahan anemia ini diutamakan kepada anak-anak yang tumbuh kembangnya cepat, kemudian dan ibu hamil yang kebutuhan akan Fe-nya tinggi. Anemia merupakan salah satu penyumbang utama beban penyakit secara global. Biasanya digabungkan atau mayoritas terjadi karena defisiensi zat besi, dan ini jika suatu negara penduduknya banyak menderita anemia, maka dia mampu menurunkan produktivitas dari negara itu dan meningkatkan biaya kesehatan, sehingga kedepannya akan berkonsekuensi kepada pertumbuhan sosioekonomi di negara tersebut. Nah, ini tanda dan gejala anemia. Jadi gejalanya bervariasi. Jadi tergantung dari derajatnya. Jadi anemia ini ada derajatnya, biasanya anemia sedang, ringan atau berat, dan berapa lama telah terjadi anemia. Jadi berdasarkan tanda dan gejala tersebut, biasanya anemia ini diklasifikasikan sebagai anemia akut. Jadi terjadi biasanya karena proses kehilangan darah yang akut. Tanda-tandanya sih secara klinis pucat ya, karena biasanya ada hipotensi, kemudian ada penurunan perfusi dari organ-organ utama. Kemudian yang kedua klasifikasinya adalah anemia kronis. Jadi biasanya di sini terjadi karena penyakit infeksi, bisa akut, bisa kronis. Misalnya pada penderita malaria di mana terjadi perpecahan dari sel darah merah yang cukup cepat, maka akan timbul anemia. Penyakit kronis seperti TBC, kanker, dan HIV juga akan bermanifestasi menjadi anemia. Kemudian yang kedua, anemia kronis ini bisa disebabkan karena defisiensi zat gizi mikro. Jadi di sini vitamin A, B12, asam folat seperti yang tadi sudah disampaikan. Dan kalau mengingat anemia ini sebagai banyak terjadi pada masyarakat, maka dalam definisi atau percepatan pertumbuhan stunting ini menjadi salah satu intervensi yang menjadi utama, karena di Indonesia tadi sudah disebutkan kita mengalami istilahnya triple burden atau 3 beban gizi di Indonesia, beban gizi malnutrisi, jadi kurus, gemuk, sama defisiensi zat gizi mikro. Nah,
ini biasanya diagnosa ini ditegakkan dengan pemeriksaan kadar HB atau hemoglobin di dalam darah. Hasil bacanya seperti ini. Untuk laki-laki secara umum dianggap menjadi sebagai anemia atau menderita anemia jika HB-nya kurang dari 13 gram per desiliter. Kemudian pada wanita secara umum dia jika kadar hemoglobin di dalam darahnya kurang dari 12 gram per desiliter. Tetapi ini manifestasinya bisa bervariasi tergantung umur dan dalam populasi di mana kadar oksigen di udara juga menjadi hal yang utama. Gejala umumnya sekali lagi bervariasi, mulai dari yang ringan misalkan pusing, mata berkunang-kunang, kemudian tampak pucat, lelah, letih, terjadi penurunan stamina atau sesak nafas. Gejala ini biasanya mulai muncul pada saat penderita mengalami anemia yang istilahnya sedang tadi. Jadi kalau di dalam klasifikasinya dia antara 8 sampai 10 gram per desiliter itu masuk anemia sedang dan itu mulai muncul gejala-gejala seperti yang di slide. Nah, biasanya kalau kita mendapatkan atau melihat orang-orang dengan anemia, untuk tenaga kesehatan pertanyaannya biasanya ditentukan menjadi 2. Penyebabnya apa dulu, kemudian apa urgensinya untuk mengkoreksi anemianya. Kalau dia akut misalkan, maka apakah perlu transfusi atau mungkin ternyata walaupun aneminya berat, ternyata dia kronis, jadi intervensi lain harus diberikan tergantung kepada indikasi atau penyebab dari anemia sendiri. Jadi tidak semua anemia misalkan ketemu yang sangat pucat terus kemudian langsung menentukan bahwa perlu transfusi. Jadi waktu di Sudan Selatan saya pernah berdebat dengan ahli gizinya karena ibu-ibu di sana itu dengan malaria dan penyakit kala azar biasanya pada saat sebelum hamil pun sudah HB-nya di bawah 9. Jadi begitu melahirkan dia HB-nya menjadi drop, hemoglobinnya menjadi 4, kemudian dari gizi waktu itu mengusulkan untuk diberikan transfusi padahal tidak ada perdarahan, sehingga untuk kronis seperti itu kita harus menentukan penyebabnya, kemudian intervensi yang cocok untuk penderita-penderita yang menunjukkan gejala anemia. Nah, ini situasi anemia secara global. Jadi berdasarkan WHO Global Database itu sekitar 1,6 miliar orang itu menderita anemia atau prevalensinya secara global sekitar 24,8%. Nah, gambaran globalnya mayoritas terjadi pada anak balita atau preschool age children di sini. Kemudian disusul oleh ibu hamil, kemudian wanita yang tidak menikah, baru kepada anak sekolah. Tetapi ini prevalensinya tetap cukup tinggi. Untuk anak sekolah pun hampir seperempatnya atau lebih dari sekitar 25%. Sedangkan untuk balita karena pola makan dan kebutuhan gizinya ini cukup tinggi, biasanya juga akan terjadi anemia. Nah, untuk Indonesia gambarannya seperti apa? Hampir mirip sebenarnya. Ibu hamil sekitar 48,9%, ini berdasarkan riset kesehatan dasar 2018, naik dari 31% di riset kesehatan dasar 2013. Jadi dalam 5 tahun prevalensi anemia proporsi anemia pada ibu hamil itu naik tajam, jadi hampir 50%. Kemudian anak usia sekolah itu hampir sama tadi, 5-12 tahun sekitar 26%, kemudian remaja putri sekitar 23%, kemudian untuk pria sedikit lebih rendah, tapi pada remaja ini
proporsinya juga lumayan tinggi ini, 17%. Nah, kemudian ada survei kesehatan rumah tangga dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2016 itu malah remaja putri usia 15-20 tahun itu malah tinggi juga, hampir separuhnya, sekitar 57% menderita anemia. Mungkin tadi ya karena gaya hidup, kemudian terpaku kepada image tentang cantik tadi yang disampaikan Bu Arumi harus kurus, putih, kemudian dia menganggap mengurangi asupan makanannya, padahal pada masa remaja itu pertumbuhan sedang kencang-kencangnya, kemudian putih, padahal putihnya mungkin karena pucat ya, jadi ini yang menjadi permasalahan di kita. Nah, untuk Jawa Timur dalam Riskesdas 2018 itu alasan utama rata-rata ibu mendapatkan PMT atau pemberian makanan tambahan pada bumil itu 30%-nya karena anemia pada usia 15 sampai 19 tahun, kemudian pada usia 33-34 sekitar 16,4%. Sedangkan untuk prevalensi anemia secara keseluruhan di populasi umum berdasarkan studi-studi lokal yang di Jawa Timur itu sekitar 5,8%. Jadi ini masih menjadi suatu permasalahan utama di negara kita, termasuk juga di Jawa Timur. Nah, tadi penyebab umumnya apa saja sih? Tadi kan klasifikasinya ada anemia akut dan anemia kronis. Penyebab umumnya itu ada 2 biasanya. Kalau misalkan kita lihat, kita harus lihat menjadi 2 jenis. Jadi penyebab pertama itu karena gangguan dalam pembentukan sel darah merah, jadi produksi sel darah merahnya itu tidak memadai. Kemudian yang kedua, umur sel darah merah dipersingkat dari rata-rata umur sekitar 120 hari. Jadi di sini biasanya berkurangnya sel darah merah signifikan ini karena perdarahan atau hancurnya sel darah merah berlebihan. Sedang penyebab kedua biasanya dipengaruhi pembentukan hemoglobin sehingga umur sel darah merahnya menjadi lebih singkat. Kadang-kadang terjadi karena efek keganasan, misalkan kanker, kemudian radiasi, obat-obatan, terjadinya zat toksik atau gangguan-gangguan pada penyakit kronis seperti pada ginjal, gangguan ginjal dan gangguan hati. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, ternyata 50% kasus anemia itu secara global biasanya karena kekurangan zat besi, sehingga kadang-kadang istilah anemia yang disebut dalam diskusi-diskusi bersama mengacu kepada anemia karena kekurangan zat besi ini. Nah, untuk dampak anemia untuk segala kelompok umur ini yang utama biasanya pada anak. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa jika terjadi anemia, maka anak ini akan mudah terkena infeksi. Karena di sini sel darah merah itu mempunyai peran dalam mempengaruhi kinerja sistem imun untuk melawan bakteri dan virus. Sehingga nanti akan disampaikan ke pembicara berikutnya pada masa pada masa COVID ini menjadi hal krusial yang harus kita perhatikan, sehingga untuk anak-anak dengan usia sebelum sekolah, balita, anak balita termasuk juga yang masih SD, itu kita harus pastikan bahwa kecukupan gizinya memenuhi sehingga tidak terjadi anemia yang dampaknya mempengaruhi tumbuh kembang anak. Karena dengan anemia, dengan gejala-gejala tersebut menyebabkan biasanya dia sering infeksi, kemudian malas, tidak mau makan, sehingga berat badannya tidak kunjung naik,
Kemudian kalau diterus-teruskan, maka dia akan jatuh ke gizi kurang, dan gizi kurang ini malah memperberat anemianya. Kalau tidak segera diintervensi, asupan gizinya, termasuk asupan zat gizi mikronya, dalam hal ini zat besi dan asam folat dan zinc, maka dia akan jatuh ke gizi buruk. Kalau ini dibiarkan secara terus-menerus, maka kedepannya anak ini akan menjadi stunting, sehingga dan kalau sudah stunting akhirnya irreversible ya. Jadi kita harus mencegah supaya paling enggak defisiensi zat gizi mikro ini terpenuhi, kemudian asupan gizi seimbangnya untuk anak-anak yang dalam masa pertumbuhan itu juga terpenuhi dengan cukup, karena ini membutuhkan energi besar. Nah, jika ini kita biarkan, maka sekali lagi hampir sama dengan pengaruh gizi kurang dan gizi buruk, yang salah satunya manifestasinya terjadi anemia, akan menurunkan kemampuan belajar si anak itu sendiri. Dan selain kemampuan belajar juga menyebabkan gangguan perkembangan kognitif. Jadi pada anak-anak usia dini, misalkan sekitar 2 tahun, ini jika terjadi anemia, bisa menyebabkan gangguan koordinasi dan keseimbangan, sehingga kedepannya anaknya akhirnya tidak pede. Jadi dia karena kalau mau main dia misalkan sering jatuh, itu akhirnya dia nggak berani main. Kemudian karena nggak berani main, dia menjadi menarik diri, ragu. Kemudian ini kalau kedepannya menyebabkan terhambatnya kemampuan anak dalam berinteraksi dengan temannya. Jadi ini juga menjadi masalah yang dalam tumbuh kembang anak. Untuk remaja secara umum hampir mirip dengan dampak pada anak. Jadi yang jelas imunitas akan menurun dengan adanya anemia karena metabolismenya terganggu, sehingga sistem imunnya juga akan menurun dalam melawan virus dan bakteri. Kemudian sama akan terjadi gangguan konsentrasi yang mengakibatkan penurunan prestasi, kemudian produktivitas menurun dan kebugaran menurun. Padahal ini untuk remaja-remaja yang memang seharusnya aktif. Ini bisa kedepannya bisa mengganggu produksi produksi human capital. Jadi kualitas sumber daya manusia kita yang sangat berharga pada saat kita mendapatkan bonus demografi istilahnya. Nah, untuk remaja putri biasanya akan berpengaruh kepada sistem reproduksinya yang akan kedepannya berpengaruh pada saat remaja putri ini nantinya hamil, kemudian bersalin. Jadi efeknya akan seperti lingkaran setan yang nggak selesai-selesai. Jadi kalau remaja putri anemia, maka dia kemungkinan akan terjadi persalinan prematur, atau melahirkan bayi-bayi dengan berat badan lahir rendah. Dan ini siklusnya berputar karena pada saat remaja dia anemia, kemudian melahirkan BBLR, karena prestasi menurun, konsentrasi menurun, sehingga perkembangan otaknya menurun, dia akan memperlakukan bayinya itu juga dengan pemberian makanan yang sama, yang menyebabkan bayi-bayi ini juga yang BBL ini rentan terjadinya gizi kurang atau gizi buruk, yang akhirnya juga kedepannya bisa menjadi stunting lagi. Jadi ini harus intervensi-intervensi yang sekarang dilakukan di percepatan penurunan stunting ini memang menyasar remaja, menjadi salah satu intervensi spesifik yang ke-8. Jadi pemberian TTD tadi berfungsi untuk mencegah atau memutus rantai dari siklus kematian ibu, kemudian BBLR, prematur, kematian bayi, yang akhirnya berujung-ujung pada yang jangka panjang ke arah stunting. Jadi untuk ibu hamil yang tadi sangat tinggi tadi, maka risiko kematian karena komplikasi kehamilan dan persalinan itu 20-40% terjadi karena
anemia. Kalau di Jawa Timur sekitar 22% kematian ibu itu karena perdarahan, dan perdarahan biasanya terjadi karena ibunya biasanya menderita anemia. Kemudian sekali lagi terjadi persalinan prematur dan melahirkan bayi dengan berat badan lebih rendah, dengan risiko kematian bayi yang akan lebih tinggi daripada dengan berat badan yang normal. Nah, ini pada lansia. Nah, untuk lansia ya risiko kematiannya meningkat, terutama untuk lansia-lansia dengan riwayat gagal jantung atau sebelum-sebelumnya sudah menderita anemia. Kemudian biasanya lansia ada penyakit degeneratif, mulai terjadi kanker, gangguan ginjal. Nah, ini menyebabkan risiko kematian meningkat. Kemudian lebih rentan terhadap penyakit. Seperti kita ketahui, sistem imunnya untuk lansia juga sudah mulai berkurang. Jika terjadi anemia akan lebih rentan terhadap penyakit. Kemudian biaya kesehatannya akan naik. Kemampuan fisiknya jika lansia ini terserang anemia, dan fungsi kognitifnya juga terganggu, sehingga kemungkinan terjadi demensianya akan naik dan depresi, karena dengan kemampuan fungsi kognitif daya ingat menurun, kemampuan berbicara, pemahaman, dan kondisi sekitar menurun, ini menyebabkan depresi pada lansia. Kemudian sama, menjadi sulit bergerak dan melakukan aktivitas, dan ini juga menyebabkan depresi, karena mereka sebenarnya kadang-kadang masih pengen jalan-jalan, tapi nggak bisa, karena lebih sering jatuh dengan anemia. Berkurangnya kepadatan tulang dan otot, ini juga menyebabkan sering terjadinya fraktur atau patah tulang pada anemia, pada lansia jika menderita anemia, dan ini akan berputar dengan risiko beban kesehatan yang tinggi, pembiayaan kesehatan yang tinggi. Jadi saya kira itu mudah-mudahan cukup jelas dan memberikan insight untuk semua peserta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.